Anies Baswedan resmi melepas jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta hari ini. Sebagai penggantinya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah persoalan ekonomi menanti untuk dituntaskan penjabat Gubernur DKI, mulai dari menjaga laju inflasi hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Bagaimana nasib ekonomi Jakarta di tangan penjabat Gubernur DKI Jakarta? Kita akan membahas lengkapnya bersama dengan Direktur Bank Indonesia DKI Jakarta, Endang Kurnia Saputra, dan Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, HIPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Selamat siang, Pak Endang, Pak Sarman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Mercy. Selamat siang, Mercy, Pak Endang. Selamat siang. Salam sehat untuk Bapak-Bapak sekalian. Pak, kita akan bahas mengenai PR ekonomi penjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada Pak Endang terlebih dahulu, Pak. Selama ini, Pak, bagaimana sih pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta? Apakah sudah pulih atau masih menuju pulih, Pak? Tepatnya sudah pulih, Mercy. Dan ini DKI Jakarta sebagai ekonomi terbesar di Indonesia, ya, ukuran ekonomi Jakarta tuh hampir 20%. Ya, jadi 1/5 ekonomi Indonesia itu digerakkan oleh Jakarta. Nih, alhamdulillah sudah pulih sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Itu good news-nya. Baik, Tapi, Pak. ya, silakan. Terkait dengan inflasi ini juga seperti apa, Pak, update-nya dan kondisi ekonomi terkini lainnya, Pak? Nah, ini yang menjadi bad news-nya nih, inflasinya meningkat meskipun tidak setinggi nasional, ya. Jadi sasaran inflasi Bank Indonesia itu antara 2-4%. Ini sudah tembus, bahkan inflasi Jakarta sudah mencapai 4,61 per September kemarin, ya. Tapi itu tahunan, ya. Namun demikian ini lebih kecil daripada inflasi nasional yang sebesar 5,95. Ya, kalau nasional 5,95, hampir 6%, DKI Jakarta alhamdulillah masih di-maintain di bawah 5%, masih 4,61. Baik, Pak, sektor apa saja sih, Pak, yang mendorong pemulihan ekonomi di Jakarta ini, Pak? Ada 3. Yang pertama adalah perdagangan, itu tumbuh 8,25%. Good news yang pertama di sisi lapangan usahanya. Kemudian adanya pandemi ada berita yang baik, ya, yaitu tumbuhnya industri informasi dan komunikasi serta teknologi yang tumbuh sebesar 7,8%. Kemudian industri manufaktur yang tumbuh sebesar 6,8%. Jadi antara 7 sampai dengan 8,25. 3 sektor itu yang mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta. Menarik sekali, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sudah pulih seperti sebelum pandemi COVID-19. Namun ada tantangan terkait dengan inflasi. Nah, saya ingin ke Pak Sarman. Pak, bagaimana nih Pak harapannya terhadap penjabat Gubernur DKI Jakarta di tengah pemulihan yang sudah terjadi di DKI Jakarta, namun masih ada tantangan-tantangan. Apa catatan dari pelaku usaha, Pak Sarman? Ya, Mer. Jadi kira-kira 3 minggu yang lalu, ya, kita HIPI DKI Jakarta melakukan fokus diskusi grup. Ya, itu dengan tema adalah penjabat Gubernur Jakarta, harapan pelaku usaha dalam hal ini. Kenapa kami harus lakukan itu? Pertama, kami melihat bahwa Jakarta ini adalah kota jasa. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Endang tadi, bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta ini sangat strategis. Tapi semua itu ditopang dari jasa dalam hal ini. Karena di kita ini tidak ada pertambangan, tidak ada perkebunan, tidak ada pertanian, kota jasa. Nah, sebagai kota jasa, tentu kita sangat memerlukan pertama figur gubernur yang memahami karakteristik Jakarta. Itu yang paling penting dulu, ya, bahwa ini Jakarta betul-betul pertumbuhan ekonominya dari jasa. Yang kedua adalah sebagai kota jasa, Jakarta itu membutuhkan yang namanya kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha, yang sangat memungkinkan berbagai sektor usaha itu berjalan dengan sangat produktif. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harapkan bagaimana Jakarta ini juga menjadi Jakarta yang nyaman, aman, ya. Karena kita tahu ketika ada terjadi demo misalnya, itu pasti ekonomi Jakarta akan sangat-sangat terganggu. Karena sebagai kota jasa, Jakarta ini modal utamanya adalah pergerakan manusia.
semakin banyak bergerak manusia di Jakarta, maka di sana berpotensi timbulnya transaksi ekonomi. Nah, figur-figur gubernur seperti ini yang kita harapkan, dan ternyata hari ini kita memiliki penjabat gubernur yang menurut kami Pak Heru ini adalah sosok yang tepat karena beliau juga pernah di DKI Jakarta menjadi wali kota dan juga menjadi pejabat pengelola keuangan daerah, sudah sangat memahami karakteristik Jakarta. Jadi kita sangat berharap memang berbagai kebijakan-kebijakan yang akan nanti dikeluarkan betul-betul bisa mendorong produktivitas berbagai sektor usaha di Jakarta. Gitu, Mer. Baik, prioritas atau apa saja nih yang harus segera diselesaikan dalam PR ekonomi di DKI Jakarta ini, Pak? Tadi Bapak ada katakan perlu kebijakan probisnis dunia usaha, perlu juga Jakarta yang aman dan nyaman. Ini konkretnya seperti apa, Pak? Ya, tentu disampaikan Pak Endang tadi bahwa Jakarta ini kondisi ekonominya sudah mulai stabil. Tapi kami melihat juga belum 100% stabil. Karena biasanya pertumbuhan ekonomi Jakarta itu selalu di atas rata-rata nasional. Nah, kalau kita lihat di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Jakarta itu masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Di kuartal kedua ini baru di atas 5,59 dan nasional 5,44. Di kuartal pertama kalau nggak salah ekonomi Jakarta itu 4,63, nasional 5,01 dalam hal ini. Jadi mungkin ini sudah mulai proses. Nah, bagaimana Gubernur Jakarta mengawal proses pemulihan ini supaya betul-betul pada titik yang sudah stabil. Itu satu. Yang kedua, tentu kita harapkan bahwa dampak ekonomi global yang saat ini sedang bergejolak itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, itu juga pasti berdampak nanti terhadap ekonomi DKI Jakarta, terutama dari sisi ekspor misalnya. Nah, ini mungkin juga salah satu faktor yang perlu diantisipasi. Terus yang ketiga tentu yang kita harapkan adalah mengenai isu banjir. Nah, kita tahu kalau banjir ini di Jakarta tidak bisa ditangani dengan baik, ini akan sangat merugikan produktivitas berbagai dunia usaha. Ya, karena kalau sampai terhambat ke pusat perbelanjaan, ke perkantoran, transportasi, ke pusat-pusat hiburan misalnya, semuanya itu kalau tersendat, ekonomi Jakarta pasti akan stagnan. Dan itu sudah kita alami beberapa waktu yang lalu. Saya rasa dunia usaha di Jakarta triliunan kerugiannya. Nah, kemudian kita akan memasuki tahapan pemilu nih, Mer. Jakarta ini menjadi barometer. Nah, kita sangat berharap Pak Gubernur DKI Jakarta mampu menciptakan suasana politik di Jakarta yang kondusif, tidak gaduh gitu loh. Ya, karena akan mengganggu psikologi pengusaha nantinya. Kalau misalnya proses politik di Jakarta ini juga nanti gaduh atau katakanlah nantinya akan mengganggu produktivitas dunia usaha. Tapi kita sangat yakini Pak Heru ya yang juga mantan kepala sekretariat presiden yang juga memiliki komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholder, dengan pemerintah pusat dan Forkominda, kami yakin bahwa DKI Jakarta akan mampu tercipta dengan kondusif sehingga ekonomi Jakarta bisa berjalan juga dengan baik gitu. Salah satu yang menjadi catatan dari pelaku usaha dari Pak Sarman tadi adalah bagaimana ekonomi global yang tidak stabil saat ini yang juga dampaknya terasa pada Jakarta ini dapat ditangani dengan baik, salah satunya inflasi. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Endang juga terkait bagaimana ini inflasi di DKI Jakarta, Pak Endang. Nah, sinergi seperti apa yang sudah dilakukan untuk bisa mengantisipasi dan juga mengerem inflasi yang saat ini sudah cukup tinggi di DKI Jakarta maupun secara nasional, Pak? Ya, terima kasih Mercy. Tapi mungkin pertama-tama kami haturkan selamat ya untuk Pak Heru Budi Hartono. Dan terima kasih juga untuk Pak Anies. Bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menangani inflasi, hemat saya sudah sangat baik. Nah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah pusat dan juga Bank Indonesia melaunch suatu gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Nah, kebetulan memang kenapa inflasi di DKI ini cukup terkendali di bawah nasional, mengingat satu, DKI Jakarta memiliki 3 BUMD pangan yang sangat aktif melakukan stabilisasi harga. Ketiga BUMD pangan tersebut, Food Station, Dharma Jaya, dan juga Pasar Jaya yang memang memiliki inovasi di bidang manajemen stoknya yang sangat baik, sehingga mereka mampu melakukan stabilisasi harga dengan sangat baik untuk Provinsi DKI Jakarta. Kedua adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini
justru menambah subsidi, khususnya memperhatikan ini Mercy, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di mana adanya peningkatan inflasi saat ini justru dimitigasi dengan menambah subsidi, yaitu bantuan pangan bersubsidi ya, khusus kepada 1.143.000 orang. Ini budgetnya kurang lebih ada sekitar 900 miliar lebih, dan itu bisa mendorong ketahanan atau daya beli pemegang kartu Jakarta Pintar sebetulnya. Nah, ini kami harapkan bisa dilanjutkan oleh Pak Heru dan juga jajarannya, dan insya Allah ini nampaknya bakal terus berlanjut ya, sehingga meskipun ada inflasi, daya beli khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dapat dimitigasi dengan baik ya, dapat dipertahankan. Nah, inflasi itu sendiri memang dimitigasi dalam tim pengendalian inflasi daerah yang di Jakarta ini, menurut hemat kami di Bank Indonesia ini menjadi role model bagi seluruh provinsi lainnya. Karena bayangkan ekonomi Jakarta yang merupakan 20% daripada ekonomi Indonesia, kalau inflasinya tinggi, berarti inflasi nasional akan jauh lebih tinggi saat ini. Mungkin bisa di atas 6% ya, kalau tidak termitigasi dengan baik ya, terkendalikan. Demikian mungkin, Mercy. Baik, Pak Endang, terima kasih untuk update-nya. Kita akan lanjutkan bersama dengan Pak Sarman usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Zona Bisnis Metro TV. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Bank Indonesia DKI Jakarta, Endang Kurnia Saputra, dan Ketum DPD HIPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Pak Endang, Pak Sarman, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita sudah dengarkan dari Pak Endang terkait dengan inflasi, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Bank Indonesia untuk bisa mengendalikan inflasi. Nah, terkait dengan inflasi juga nih Pak Sarman, ini bagaimana dampak inflasi terhadap pelaku usaha dan kegiatan bisnis saat ini? Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemprov DKI Jakarta ini sudah cukup atau ada masukan lagi, Pak? Ya, jadi memang kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta ini 60% ditopang oleh dari konsumsi rumah tangga dalam hal ini. Nah, tentu untuk menjaga inflasi ini yang kita harapkan memang adalah bagaimana pemerintah DKI Jakarta juga harus betul-betul menjaga stabilisasi harga. Ya. Dalam hal ini misalnya stok, ya, berbagai stok bahan pokok di Jakarta itu jangan sampai katakanlah kurang pasokannya ke pasar. Itu kalau sampai kurang itu akan mengganggu psikologi pasar dan itu akan berpotensi terjadi gejolak harga dalam hal ini. Nah, kalau itu memang dilakukan dengan baik, ya saya rasa memang selama ini juga sudah bagus karena memang ada BUMD DKI Jakarta yang memang sangat fokus melihat daripada keseimbangan demand dan supply harga pokok pangan ini. Jadi kita sangat berharap supaya ini tetap dijaga karena kita tahu bahwa dari konsumsi rumah tangga ini akan sangat mempengaruhi 60% terhadap pertumbuhan ekonomi kita dalam hal ini. Nah, itu satu. Yang kedua tentu memang harapan kami juga berbagai bantuan-bantuan sosial yang selama ini diberikan pemerintah DKI Jakarta kepada masyarakat kurang mampu, ya itu juga kami harapkan juga tepat sasaran dan tepat waktu. Karena itu juga akan mampu juga menjaga daya beli masyarakat kita dalam hal ini. Nah, tentu ini juga harus diteruskan. Pokoknya berbagai program-program yang selama ini telah dijalankan dengan baik oleh pemerintah sebelumnya, kami harapkan juga diteruskan sembari mengevaluasi ya sesuai dengan kebutuhan daripada berbagai masyarakat di Jakarta. Karena misalnya kita tahu bahwa saat ini angka pengangguran kita juga masih lumayan ya, walaupun memang saat ini penerimaan daripada karyawan-karyawan baru sudah sangat berjalan dengan baik, tapi angka kita juga masih relatif tinggi dalam hal ini. Tentu juga dari angka kemiskinan juga begitu, walaupun sudah mulai berkurang. Jadi mudah-mudahan seiring dengan pertumbuhan seiring dengan perbaikan ekonomi ini, kemudian juga dengan pertumbuhan ekonomi berkualitas, lapangan pekerjaan tersedia, otomatis juga angka kemiskinan juga akan semakin menurun, dan kita harapkan juga inflasi DKI Jakarta juga akan terkendali dan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Begitu. Pak Sarman, apakah sudah terlihat dampaknya kenaikan inflasi terhadap daya beli masyarakat? Misalkan jadi kurang banyak berbelanja gitu Pak, atau seperti apa ini sudah dirasakan pelaku usaha Pak?
Ya, saya rasa sesuai disampaikan oleh Pak Endang tadi ya, dengan tingkat inflasi yang sudah mulai naik, berarti itu kan sudah tanda-tanda dalam hal ini ya. Jadi ya ini memang harus harus jalan terus ya, apalagi di Jakarta. Saya rasa tim pengendali inflasi daerahnya juga berjalan sama efektif ya, sangat efektif sekali dan juga Pak Endang juga yang setiap hari juga melakukan monitoring dan koordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta mudah-mudahan inflasi ini akan sangat terkendali. Intinya sebenarnya adalah pertama bagaimana supaya stok barang-barang kita ini jangan sampai sempat kekurangan di pasar. Oke. Itu sangat mengganggu psikologi. Ya kalau memang sesuatu yang harus diimpor, kalau memang itu tidak bisa disuplai dalam negeri, ya otomatis memang harus dilakukan impor. Tapi importnya juga harus betul-betul waktunya diperhitungkan. Oke. Ya, artinya jangan sampai stok itu kosong itulah. Karena kita bisa sampaikan bahwa hampir seluruh produk-produk pokok pangan kita ini 95% itu disuplai dari luar Jakarta, gitu Oke. loh. Ya, apakah Baik. import ataupun disuplai dari luar Jakarta. Jadi psikologinya harus betul-betul dijaga. Kalau sempat misalnya kekurangan suplai, nah ini gejolak pangan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi emang ini harus dijaga gitu, Mbak Mercy. Baik, Pak Endang, tadi Bapak katakan di awal bahwa yang mendorong pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta ini kebanyakan adalah sektor perdagangan, industri komunikasi teknologi, manufaktur. Namun apakah ada sektor lain Pak yang sebenarnya berpotensi untuk menguat, misalkan sebelum pandemi, misalkan wisata di DKI Jakarta ini tinggi, namun sekarang ini posisi seperti apa Pak? Sektor-sektor apa lagi yang bisa digenjot di DKI Jakarta, Pak? Dua sektor lain, Mercy, yaitu sektor keuangan ya, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Kemudian satu lagi adalah sektor konstruksi. Nah, konstruksi ini khususnya pada masa pandemi agak libur sedikit ya, tiarap, tapi sekarang sudah mulai bergerak kembali. Ini alhamdulillah. Dan kami melihat bahwa misalnya contoh ini terkait dengan konstruksi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun ruas-ruas baru untuk LRT, kemudian MRT tengah dipersiapkan untuk yang baru. Dan pekerjaan konstruksi lainnya nanti sebagaimana tadi prioritas dari Bapak Heru, yaitu membangun infrastruktur untuk mengatasi dan mengendalikan banjir, ini kembali bergerak. Jadi dua sektor itu, Mercy, yaitu keuangan dan konstruksi. Menarik, sektor keuangan dan konstruksi masih ada ruang untuk pertumbuhan, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ya Pak Endang. Betul. Bagaimana nih menurut Pak Sarman, ada yang sektor lain yang bisa dimajukan Pak untuk bisa menggenjot ekonomi Jakarta? Ya, memang sebagai kota jasa kita lihat memang yang paling strategis ini adalah perdagangan ya. Tapi kita lihat juga bahwa perdagangan online di Jakarta juga sangat-sangat sudah mulai membaik dalam hal ini. Ya, itu juga ditunjang juga oleh dari sisi transportasi dalam hal ini. Jadi memang masalah transportasi ini juga sesuatu juga kita harapkan dapat juga diurai oleh Pak Gubernur yang baru ini, ya, karena itu adalah merupakan bagian daripada penunjang aktivitas bisnis kita, ya. Transportasi, logistik ini juga sangat mempengaruhi daripada perdagangan di DKI Jakarta. Tentu kami dari pengusaha Mercy sangat berharap supaya kami dari pelaku usaha itu diberi ruang untuk berkomunikasi aktif ya dengan Pak Gubernur. Ya, kita harapkan ada pertemuan berkala dengan pelaku-pelaku usaha ya, mungkin melalui organisasi-organisasi dunia usaha, supaya kami bisa memberikan update ya berbagai perkembangan-perkembangan yang dihadapi oleh dunia usaha maupun investor di Jakarta, sehingga nanti Pak Gubernur itu dapat membuat suatu kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kita harapkan. Karena kita lihat ya, banyak potensi-potensi pendapatan DKI Jakarta mungkin yang selama ini juga masih terhambat. Contoh misalnya masalah reklame di Jakarta. Ini reklame di Jakarta ini sebenarnya itu sangat-sangat signifikan pajaknya terhadap DKI Jakarta. Tapi ini sampai saat ini kami lihat pergubnya juga masih belum selesai. Ini salah satu contoh. Nah, kemudian juga bagaimana Pak Gubernur DKI Jakarta ke depan itu juga mampu membuat berbagai kebijakan-kebijakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada gitu ya. Jadi contoh misalnya Mayor mungkin masih ingat masalah UMP ya, UMP DKI Jakarta yang kemarin sempat polemik ya bagi kita. Nah, kami harapkan juga ke depan itu
supaya betul-betul masalah UMP ini adalah kepentingan pelaku usaha dan juga kepentingan daripada pekerja, bukan hanya semata-mata hanya kepentingan buruh dalam hal ini aspirasinya gitu loh. Karena ini merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan serikat pekerja dalam hal ini. Begitu, Mercy. Baik Pak, termasuk bagaimana dengan investasi supaya bisa masuk ke Indonesia ini juga perlu dikomunikasikan ya bersama dengan pelaku usaha dan juga berbagai stakeholder terkait termasuk Pemprov DKI Jakarta. Ini bagaimana Pak kondisinya investasi di DKI Jakarta? Apakah Bank Indonesia punya data Pak dan terkait dengan tahun politik di tahun 2023 yang kemungkinan akan menghangat jelang tahun 2024? Biasanya kondisi ekonomi akan seperti apa dan perlu apa saja Pak yang diperhatikan? Silakan Pak Endang. Memang untuk tahun 2023 terjadi moderasi pertumbuhan ekonomi nasional dan termasuk juga Jakarta. Artinya moderasi itu ada sedikit perlambatan dibandingkan dengan tahun 2022. Tapi on the other hand, good news-nya adalah juga inflasi juga diperkirakan juga akan termoderasi juga, tidak terlalu tinggi juga, artinya lebih rendah daripada tahun 2022. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di 2022 ini adalah investasi. Good news-nya di Jakarta ini investasinya di sektor-sektor yang tengah dijual oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sangat menarik investor dari luar. Ya. Misalnya investasi terkait dengan proyek MRT, LRT itu banyak juga yang berminat. Selain proyek investasi, misalnya untuk waste to energy project, itu banyak sekali peminatnya dan itu mendorong ekonomi Jakarta dari sisi investasi tetap tumbuh lebih tinggi dari nasional. Nah, jadi investasinya masih sangat menarik nih Mercy di tahun 2022 dan juga 2023. Baik, terkait dengan persiapan di tahun 2023-2024, apakah tahun politik ini biasanya membuat ekonomi menjadi lebih bergeliat, Pak? Pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi, Pak Endang? Tidak lebih tinggi, justru di 2022 Bank Indonesia memperkirakan agak sedikit lebih rendah. Ya. Namun berita bagusnya adalah meskipun sedikit lebih rendah, ini konsumsinya hanya menurun sedikit. Nah, konsumsi ini menjadi pendorong utama ekonomi Jakarta. Memang betul seperti Bang Sarman sampaikan, kurang lebih 60% ekonomi Jakarta ini didorong konsumsi. Ada perlambatan di sektor konsumsi sedikit, mengingat inflasi di tahun 2022 relatif tinggi ya. Kemudian belum adanya kejelasan stimulus apa yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2023 misalnya seperti itu, sehingga konsumsi kami perkirakan agak mengalami perlambatan meskipun tetap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta di tahun 2023. Jadi bukannya meningkat di tahun 2023 malah sedikit menurun. Baik, ini juga pelaku pasar masih wait and see begitu ya Pak, melihat bagaimana di tahun politik dinamikanya. Betul. Catatan dari Bang Sarman terakhir Bang, bagaimana sosok Heru Budi Hartono dapat menjawab problematika yang tadi kita bahas mulai dari inflasi, banjir dan juga ekonomi saat ini seperti apa Bang, dan nanti juga terakhir saya minta harapan dari Bank Indonesia ini ke depannya seperti apa bagi perekonomian Jakarta. Silakan Bang Sarman terlebih dahulu. Ya, tentu memang Pak Heru yang mulai hari ini resmi menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta tentu pasti dihadapkan dengan segudang program yang harus segera dilakukan. Ya, tapi kita sangat yakin dengan pengalaman leadership, kemudian juga dengan jaringan yang beliau sudah punya baik di internal pemerintahan daerah sendiri ya, karena beliau juga sudah pernah jadi pejabat di DKI Jakarta. Kemudian juga kepada pemerintah pusat misalnya, kemudian juga dengan forum komunikasi pimpinan daerah, kita sangat yakin bahwa dengan efektivitas komunikasi ini berbagai proyek pembangunan DKI Jakarta terutama ya masalah banjir misalnya itu bisa terrealisasi. Apalagi beliau tadi sudah menyampaikan akan segera bertemu dengan Menteri PU misalnya, ini angin segar gitu loh, bahwa memang untuk menangani banjir di DKI Jakarta ini tidak bisa hanya pemerintah DKI Jakarta sendiri, tentu harus juga melibatkan pemerintah pusat, dan dengan adanya komunikasi yang bagus ini tentu harapan kita juga ini bisa mempercepat daripada masalah isu banjir di DKI Jakarta. Kemudian yang paling strategis juga nih harapan kami
bahwa dalam transisi kepemimpinan nanti Pak Heru ini juga nanti akan ada transisi perpindahan ibu kota, ya kan? Di mana nanti IKN akan ibu kota kita akan pindah ke Kalimantan dalam hal ini. Nah tentu Jakarta ini mau dijadikan apa? Itu kan ya. Arahnya kan Jakarta akan menjadi pusat ekonomi dan pusat bisnis nasional dalam hal ini. Nah, ini kami sangat berharap supaya ini betul-betul dikawal. Kemudian saat ini undang-undangnya yang saat ini terus bergulir, kita harapkan juga ini mampu melibatkan dunia usaha. Ya, sehingga nanti kita mampu betul-betul mewujudkan Jakarta ini menjadi pusat bisnis, keuangan, dan ekonomi nasional dan menjadi barometer. Nah, untuk itu perlu persiapan-persiapan sehingga nanti ketika misalnya ibu kota sudah pindah ke Kalimantan, Jakarta juga menjadi pusat pertumbuhan daripada ekonomi, bisnis, dan keuangan di Indonesia. Begitu harapan kita, Mercy. Baik, Pak Endang, bagaimana harapannya bagi ekonomi Jakarta ke depannya, Pak? Ini memang tantangannya sangat berat, Pak Heru ini. Tapi kuncinya hanya satu, yaitu gandeng tangan. Kolaborasi ya Pak ya? Kolaborasi, sinergi, dan itu memang tidak akan bisa dilaksanakan oleh Pemprov sendirian untuk urusan Jakarta ini. Harus berkolaborasi pentahelix ya, yaitu dengan otoritas seperti Bank Indonesia, dengan bisnismen seperti Bang Sarman, dengan akademisi, dan dengan pihak-pihak lainnya. Nah ini kunci gandeng tangan atau kolaborasi ini menjadi hal yang perlu dilanjutkan oleh Pak Heru. Harapan kami di Bank Indonesia demikian. Baik, terima kasih Pak Endang Kurnia Saputra, Direktur Bank Indonesia DKI Jakarta, dan Pak Sarman Simanjorang, Ketum DPP DPD HIPI DKI Jakarta sudah bergabung bersama Zona Bisnis siang hari ini. Sukses, sehat selalu Pak. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Zona Bisnis masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Zona Bisnis.